uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Heri Hairil Anwar SPDI. Saya guru mata pelajaran SKI di Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Saya adalah siswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247125126. Pada hari ini Kamis 8 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Mata pelajaran SKI kelas 4 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Ustaz. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk meneruskan pelajaran kita yang pernah lalu. Sebelum kita beranjak ke materi, kita berdoa dulu supaya apa? Supaya materi yang kita dapatkan bisa bermanfaat buat kita, ada hikmah buat kita dari materi perjalanan Nabi Muhammad ke Thaif. Nah, untuk berdoa silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sok mangga ketua kelasnya. Siap. Hari ini masuk semua? Oh, ya, mudah-mudahan untuk yang tidak masuk hari ini karena sakit diberikan kesembuhan secepatnya. Nanti kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan teman kita yang akan masuk hari ini karena sakit besok lusa sudah bisa mengikuti pelajaran berikutnya, sudah diberikan kesehatan, kesembuhan dari sakitnya. Nah, hari ini kita akan belajar SKI tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW kemana? Ke Thaif. Udah sarapan semua? Alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjutkan pelajaran hari ini. Silakan dibuka buku SKI-nya. Bapak akan memutarkan
video kisah perjalanan Nabi Muhammad ke Taif. Silakan perhatikan. Kisah Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke Taif bersama Zaid bin Haritsah. Ini merupakan kali pertama dakwah keluar kota Mekah. Nabi berharap banyak dari penduduk Taif yang mau masuk Islam. Namun siapa sangka bahwa penduduk Taif malah mengusir dan melempari beliau dengan batu. Pengakuan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi pasca wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Mereka bahkan tidak segan mengusir Nabi dari negerinya sendiri. Dalam situasi dan kondisi Rasulullah sekarang, muncul sebuah ide untuk melakukan dakwah keluar kota Mekah. Tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, berangkatlah Rasulullah ke Taif hanya berdua dengan Zaid bin Haritsah. Demi menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad sengaja tidak membawa hewan tunggangan. Walaupun perjalanan menjadi lebih lama, Nabi dan Zaid berhasil melampauinya. Wahai Nabi, sepertinya itu benar penduduk. Alhamdulillah, sebentar lagi kita memasuki Taif. Selayaknya tamu yang baru datang di negeri orang, Rasulullah menemui para pemimpin Taif terlebih dahulu. Mereka adalah Abd Yalail, Mas'ud, dan Habib. Nabi Muhammad berbincang dengan para pemimpin Taif sembari menyisipkan misi dakwah Islam. Nabi menjelaskan dengan santun agar mereka tidak tersinggung dengan ajaran baru yang beliau bawa. Belum selesai bicara, Rasulullah telah mendapat respon yang tidak menyenangkan. Sudahlah, tak perlu kamu ceritakan, wahai Muhammad. Aku tidak dapat mempercayai perkataanmu. Apakah tidak ada orang lain yang diutus menjadi Rasul selain engkau? Wahai Muhammad, jika benar kau seorang Rasul, aku tidak mau menggunakan cabai yang diajarkan. Namun, jika memang Allah besar, engkau tidak pantas berbicara denganku. Perkataan para penguasa Taif tersebut sungguh menyakiti hati Rasulullah. Namun beliau memilih untuk sabar daripada menanggapi mereka. Ini merupakan bagian dari konsekuensi dakwah yang beliau emban. Baiklah, aku mengambil keputusan kalian. Selama kurang lebih 10 hari bermukim di sana, Nabi Muhammad berusaha mendekati penduduk Taif. Namun respon mereka tidak berbeda dengan para pemimpinnya. Bahkan lebih buruk, para penduduk memusuhi Nabi Muhammad. Berhentilah, keluar dari negara kami. Kami tidak akan mau mengikuti ajaranmu, wahai Muhammad. Pulanglah ke negerimu. Ketika Nabi hendak bersiap-siap pulang, penduduk Taif telah bersiap melempar beliau dengan batu dan tanah sampai kaki beliau dibalikan. Padahal Zaid telah mengelilingi Nabi dengan tubuhnya yang besar. Wahai Nabi, kita harus segera pergi dari tempat ini. Setelah berlari cukup jauh, sampailah Rasulullah dan Zaid di tembok perbatasan kota. Di sanalah mereka bersembunyi hingga orang-orang berhenti melempari dengan batu. Posisi Nabi Muhammad dan Zaid sekarang 3 kilometer dari kota Taif. Di dekat mereka terdapat kebun anggur. Nabi dan Zaid beristirahat di dekat pohon yang menghadap ke arah timur. Di tempat itulah Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku berlari. Nah, hikmah dari perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Taif itu apa? Kesabaran, ketabahan, keikhlasan. Walaupun Nabi Muhammad tidak diterima di Taif dengan cara diusir, dilempar oleh kaum dari Taif, itu dilempar oleh batu, tetap Nabi Muhammad mendoakan supaya kaum yang ada di Taif itu mendapatkan hidayah. Dan perjalanan itu untuk apa? Untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah ke Taif itu karena desakan dari kaum Quraisy. Nah, Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan itu untuk berlindung. Nah, desakan dari kaum Quraisy itu disebabkan karena
karena paman beliau meninggal. Siapa paman Nabi Muhammad yang meninggal? Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Nah, itu. Jadi itu memperkuat Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan dari Mekah ke Thaif. Nah, berapa lama Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan itu dan menggunakan apa? Nah, Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan dari Mekah ke Thaif itu selama 10 hari. Beliau dari Mekah ke Thaif itu dengan berjalan kaki, ini lebih lama dari biasanya. Jadi waktu yang ditempuh dari Mekah ke Thaif itu selama 10 hari. Nah, untuk mengetahui materi yang telah Bapak sampaikan, itu Bapak akan memberikan soal, nanti silakan diisi. Bapak bagikan soalnya, silahkan nanti diisi. Kalian baca yang teliti. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan, kasih nama yang jelas, nama masing-masing, dan silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan ke depan. Dikarenakan waktu sudah habis, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Tadi hikmahnya seperti apa? Tentang kesabaran, ketabahan. Nah, itu salah satunya. Nah, karena waktunya sudah habis, kita akan tutup dengan doa.